Langsung saja Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya ayo dipimpin. Saya Halo. dulu. Ya dah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Untuk kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius pada subbab posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Mutina ada? Mutina? Izin, Bu. Vivi? Ada. Alup? Ada. Anissa? Anissa ada ya? Oke. Nah, kita belajar koordinat kartesius. Nah, nanti tujuan dari pembelajaran kali ini yakni mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius dan nanti siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kan ada peta perumahan tuh. Nah, jadi kalau kalian lihat pada dena peta perumahan itu, kalian akan melihat rumah yang sudah diatur sedemikian rupa tampak tertata dan rapi. Ya, dulu. Ya, ini rapi banget ya. Ada yang lurus, ada yang ke bawah. Nah, ini disebutnya yang ini vertikal, yang ini horizontal. Nah, tentu semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada itu dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Nah, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut dengan sistem koordinat. Nah, jadi ini pengantar untuk kita belajar sistem koordinat. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi, anak-anak masih ingat nggak materi bilangan bulat? Halo, ingat? Sedikit-sedikit, Bu. Bilangan bulat, apa bilangan bulat? Definisinya apa? Yang apa? Yang ada negatifnya, ada positifnya Ya. itu ya? Iya, yang itu ya. Nah, Iya. tahu gambar ini gambar apa? Kartesius, Bu. Iya, ada tulisannya kan ya. Jadi pada bidang koordinat kartesius itu ada yang namanya garis vertikal dan garis horizontal. Nah, untuk garis vertikalnya itu merupakan sumbu Y ya. Jadi pada bidang itu kan terdapat datar yang rata sehingga pada bidang tersebut ada dua dimensi, yakni ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Nah, yang pada garis horizontal itu disebut dengan sumbu X. Ingat-ingat ya. Nah, jadi ini merupakan gambar dari koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Dari titik tersebut untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus. Nih ya, berarah tegak lurus satu sama lain, yakni dari sumbu X dan sumbu Y.
Nah, jadi pada bidang koordinat ini kan ada titik-titik nih. Ini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Misalkan anak-anak mau pengen apa ya, pengen ngasih titik di sini, boleh saja gitu. Yang penting kita nanti tahu jarak dari sumbu Y ke sumbu X itu berapa sih titik ini, seperti itu ya. Jadi pada titik A, Ibu contohkan. Pada titik A ini, kelihatan ya anak-anak? Pada titik A ini, jarak titik A ke sumbu Y itu berapa langkah sih? Coba dihitung bareng-bareng, ayo. 1, 2, 3. Nah, titik A pada sumbu Y jaraknya adalah 3 langkah atau bisa kita katakan yaitu 3 satuan. Ya. Kemudian pada sumbu X, ya, sumbu X. Jarak titik A ke sumbu X itu berapa langkah sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 langkah atau bisa kita sebut dengan 6 satuan. Maka kita bisa simpulkan titik A yakni berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan titik A berjarak 6 satuan dari sumbu E. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Mungkin nggak paham gimana langkahnya. Halo, Mutina, Vivi, Nisa, ada yang ditanyakan? Apa sudah paham? Kalau paham, Ibu lanjut. Ya udah, Bu. Hah? Lanjut. Lanjut. Oke, berarti coba siapa yang bisa titik B? Berapa jarak dari B ke Y dan B ke X? B ke sumbu Y dengan B ke sumbu X. Siapa yang bisa? Ya, boleh Alup. Coba. B ke sumbu X itu Jaraknya 3, 4. 4. Kemudian B ke B ke sumbu Y 4. 4. Jadi titik B itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu E. Coba Nisa. Ayo, on cam, ayo. Apa, Bu? Nisa, coba titik C. C. Ya, C. C berjarak 1, 2, 3 satuan dari sumbu Y dan 1, 2, 3 satuan dari sumbu X. kurang tepat. Ya, yang benar. Untuk jarak C ke sumbu X, Nisa udah benar, yakni 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, untuk jarak C ke sumbu Y itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini emang nggak kelihatan ya. Ya, Nisa? Kelihatan, Bu. Oke, benar ya. Mutina ada nggak, Mutina? Vivi? Izin ya? Nah, untuk jarak D ke sumbu Y kita dapatkan 6 satuan dari sumbu Y dan titik D itu berjarak 5 satuan dari sumbu E. Lanjut ya. Sudah paham yang ini ya, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, masuk pada koordinat titik-titik pada koordinat kartesius, ya. Nah, di sini ada di sini ada bidang koordinat kartesius, ya, bidang kartesius. Nah, dari titik-titik ini beda nggak dengan titik yang sebelumnya? Dengan titik ini beda nggak? Alup. Ini, yang ini dengan yang ini. Beda apa sama? Sama kayaknya, Bu. Sama, hanya saja pada bidang koordinat kartesius yang ini itu
ada titiknya, diketahui titiknya. Ya. Jadi pada titik A, dia menunjukkan titik 2,6. Tadi kan jaraknya titik A itu kan 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Sehingga kita dapatkan jarak ke sumbu X itu 6 satuan dan jarak ke sumbu Y itu 2 satuan. Ya. Untuk titik B, jarak satuannya titik B ke sumbu Y itu kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke X juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan dia lurus pada titik 5 dan dia juga lurus pada titik 5. Sehingga koordinat titiknya adalah 5, yang ini 5, yang ini 5. 5,5. Ya. Ini merupakan sebuah titik. Kemudian pada titik C, jadi kita dapatkan jarak ke sumbu X itu 5 satuan dan jarak ke sumbu Y itu 5 satuan. Kemudian yang C, negatif 4,3. Nah, negatif 4 nih di mana? Di sini. Ya. 3 yang mana? Yang ini. Nah, kita tentukan dulu jarak satuannya. 1, 2, 3, 4. Itu ke sumbu Y. 4 satuan. 1, 2, 3. 3 satuan ke sumbu X. Maka kita dapatkan jarak ke sumbu X 3 satuan, jarak ke sumbu Y 4 satuan. Coba Aluf atau Nisa bisa enggak? Yang titik D. Nisa, titik D coba. Berapa satuan? Jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y. 5 jarak ke sumbu Y. Ya, 5 jarak ke sumbu Y. 2, 3, 6 ke sumbu X. Benar. Paham ya? Aluf paham? Paham, Bu. Paham. Nah, jadi kita dapatkan untuk E itu negatif 3, negatif 3 itu jarak ke sumbu X-nya 3 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 3 satuan, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bilangan X menyatakan jarak titik dari sumbu Y. Bilangan X ya menyatakan jarak titik dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik dari sumbu X. Kita misalkan ini 2,6. 2,6 itu X, Y, di mana jaraknya ke sumbu X itu 6 satuan. 6 satuan kan punya ini 6. Ya. Ini bilangan Y itu merupakan menyatakan jarak titiknya dari sumbu X. Kebalikannya dengan koordinat titik X. Ya, dia menyatakan jarak ke sumbu Y. Paham dari sini? Paham ya? Nah, posisi titik pada koordinat kartesius itu ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Ya, X, Y. Tadi Ibu lupa itu menuliskan, ada nggak? Ya, lupa Ibu menuliskannya. Jadi penulisannya itu kurung X, Y tutup kurung. Ya, ini anggap X dan ini anggap Y. Jadi X, Y. Paham ya? Masuk pada kuadran bidang koordinat. Ya, pada kuadran bidang koordinat itu ada 4 kuadran. Kita bagi 4. Sret. Ya. Kuadran yang pertama, kotak ini dari ini ke titik 0, dari 0 ke titik ini, ya, itu merupakan kuadran pertama. Ya, di mana pada kuadran ini itu semuanya positif. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu positif. Begitupun dengan yang pada sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas itu juga positif. Maka kita dapatkan pada koordinat
X dan Y ya. Misalkan Q itu X, Y, maka dia positif semua. Ya. Sampai sini paham? Iya, Paham ya, Lu? Pada kuadran pertama positif semua. Kemudian kita lanjut pada kuadran kedua. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke atas. Kemudian dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ke kiri terus, itu merupakan kuadran kedua ya, kuadran 2, di mana pada kuadran kedua ini sumbu Y itu merupakan positif dan sumbu X itu negatif ya. Terus untuk kuadran ketiga, nah sekarang kita pada kuadran ketiga. Di kuadran ketiga dari titik 0 ke kiri, terus dari titik 0 ke bawah, nah itu merupakan kuadran 3, di mana isinya itu negatif semua. Untuk X negatif dan Y juga negatif. Jadi menentukan titiknya misalkan pada titik negatif 1 dan negatif 2. Titik ini ya. Ya, misalkan. Maka kita tentukan negatif 1, negatif 2. Kemudian pada kuadran 4, yaitu X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, 4. Paham dari sini, paham? Halo, Nisa, paham ya? Halo, Nisa. Paham, Bu, paham. Paham. Nah, dalam bidang koordinat di atas, titik P memiliki koordinat negatif 2,1. Dengan koordinat X-nya adalah negatif 2 dan koordinat Y-nya 1. Kemudian pada titik Q memiliki koordinat 2,3. Koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 3. Sudah ya? Sudah. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya itu saja. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita belajar tentang menentukan posisi titik pada titik asal dan titik tertentu. Ya, jadi cukup kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, anak-anak? Nisa, halo. Ya udah, saya simpulkan langsung ya bahwa pada koordinat kartesius itu ada 4 kuadran. Ya, tadi udah disebutkan sama Ibu, kuadran 1, 2, 3, 4. Dan pada titik koordinat kartesius memiliki koordinat X, Y. Ya, dah. Untuk tugasnya minggu depan mengerjakan soal itu nanti dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirim di Google Classroom. Mungkin cukup itu saja dari Ibu. Silakan berdoa dulu. Aluf dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan semangat terus untuk belajar ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.